making disciples, transforming lives. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman yang akan menolong kita bagaimana hikmat Tuhan mengajarin kita bagaimana kita ini menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia. Katakan orang bijaksana. Dan firman Tuhan hari ini akan membuka banyak paradigma kita. Oleh karena itu kalau nanti Anda mau catat silakan. Karena ini akan menolong kita bertumbuh menjadi bintangnya Tuhan di akhir zaman, saudara. Saudara, sekarang ini kan sudah masuk bulan Juni ya. Dan sekarang ini anak-anak, bagi Anda yang anak-anak Anda sekolah itu sudah mulai libur, betul ya? Sudah mereka terima rapot, sudah mulai libur. Dan ini adalah musim momen-momen biasanya kalau di dalam sebuah keluarga, banyak di antara kita orang tua itu sudah mulai beres-beres rumah. Beres-beres rumah, buku-buku yang sudah tidak dipakai mulai ditata lagi untuk disimpan di gudang untuk dipersiapkan nanti di tahun ajaran yang baru. Dan tahu nggak saudara, di momen-momen seperti ini, coba bayangkan Anda pada waktu beres-beres sebuah lemari di rumah Anda. Tiba-tiba Anda menemukan ada satu amplop dan Anda buka amplop itu dan amplop itu ternyata adalah kata-kata dari pemilik rumah sebelumnya. Dan kata-katanya seperti ini saudara. Aku ini khawatir ya karena jangan-jangan anakku nanti akan bertengkar satu dengan yang lain. Sehingga aku tuh menaruh sebuah uang sejumlah $500.000. Aku taruh di belakang. Halaman belakang ada pohon mangga dan di sana kedalaman kurang lebih 3 meter itu ada sebuah kaleng. Sebuah kaleng dan uang itu aku taruh di sana. Kalau kamu baca amplop ini, kata-kata di amplop ini, kalau kamu bisa mendapatkan silakan diambil. Saudara, Anda yang sudah siap-siap mau beres-beres, pada waktu Anda tahu seperti itu pasti Anda akan buru-buru ke belakang rumah Anda gali untuk mendapatkan kaleng di dalamnya berisi uang $500.000 saudara. Saudara, uang $500.000 itu cukup berharga loh. $500.000 itu cukup berharga saudara. Tetapi saudara, kita akan lihat saudara, ternyata Alkitab itu menjanjikan ada yang lebih berharga daripada $500.000. Kita akan lihat Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, Amsal ini ngomong saudara, hikmat itu lebih berharga daripada permata, lebih berharga daripada perak dan emas, lebih berharga daripada berlian. Dikatakan bahwa apapun yang kau inginkan di dalam hidup ini tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi hikmat ini begitu sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang berharga. Saudara, hikmat itu adalah sesuatu yang berharga karena apa? Karena melalui hikmat itulah kita diberikan kemampuan untuk bisa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Hikmat inilah yang Salomo mau ajarkan kepada kita hari ini saudara. Suatu hari saudara saya membacakan sebuah artikel. Ada seorang di dalam sebuah museum saudara. Di museum ini terdapat Alkitab. Alkitab ini adalah Alkitab yang pernah diberikan oleh seorang hamba Tuhan kepada Albert Einstein. Dan di dalam Alkitab ini ternyata dibuka saudara, ada sebuah tulisan dari Albert Einstein. Tulisannya seperti ini. Jerami di permukaan air terbawa arus, tetapi orang yang mencari mutiara harus menyelam ke bawah. Saudara perhatikan, orang sepintar Albert Einstein aja mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan hikmat dengan mudah. Dia tidak dapat menemukan hikmat Alkitab dengan mudah.
Bagi Albert Einstein lebih mudah menemukan teori relativitas daripada menemukan hikmat di Alkitab. Dia mengakui saudara. Oleh karena itu dia harus berusaha seperti itu. Anda sekarang bisa lihat betapa mahal dan betapa berharganya hikmat itu saudara. Kita akan lihat sama-sama Amsal 19 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi ternyata saudara, hikmat ini saudara mengandung nasihat dan didikan yang membuat kita menjadi bijak di masa depan. Ini seperti sebuah tabungan atau deposito. Ada sebuah korelasi, hubungan yang sangat erat antara nasihat dan menjadi bijak atau berhikmat. Oleh karena itu judul khotbah hari ini adalah dengarkan nasihat dan jadilah bijak. Dengarkan nasihat dan jadilah bijak. Katakan pada kanan kiri Anda, dengarkan nasihat dan jadilah bijak. Saudara, berapa banyak dari antara kita masih ingat ya, kalau kita dulu masih kecil, masih anak-anak, orang tua kita itu mengoreksi kita, betul ya? Guru mengoreksi kita diajarin, nggak boleh ini, ada hal yang salah kita dikoreksi, kita dikasih masukan. Belum lagi pada waktu kita mulai bekerja, tidak jarang atasan kita atau pemimpin kita juga memberikan masukan kepada kita, mengevaluasi kita seperti itu. Tetapi aneh ya, coba Anda cek. Seiring kita ini mulai bertumbuh, bertambahnya usia saudara, mengapa kita ini cenderung menghindari nasihat? Apalagi nasihat yang mengandung namanya koreksi atau evaluasi. Kita pasti merasa gak nyaman. Kenapa sih kita kok cenderung menghindari itu saudara? Kita coba berpikir. Pada waktu kita dulu masih kecil, dengan mudah kita bisa terima masukan apanya sehingga hidup kita lebih baik. Tetapi pada waktu kita sekarang mulai dewasa, usia mulai beranjak, kita ini kok jadi orang agak sulit bisa menerima seperti itu saudara. Padahal Salomo berkata seperti ini saudara, orang yang bijak adalah mereka yang mendengarkan peringatan atau nasihat dari seorang teman. Salomo berkata orang yang bijak adalah orang yang menerima nasihat atau peringatan dari seorang teman. Bahkan lebih bijaksana lagi, orang yang lebih bijaksana adalah mereka yang mengindahkan nasihat, teguran, evaluasi, bahkan itu jika datangnya dari orang yang berlawanan dengan kita. Itu lebih bijaksana lagi saudara. Salomo mengerti sebuah rahasia ini. Tetapi ternyata saudara, mengapa di dalam kehidupan ini kita merasa nasihat atau teguran atau evaluasi adalah hal yang paling kita mau hindari. Kita seolah-olah kita mau abaikan. Seolah-olah udah deh lebih baik gak dengar nasihat. Udah deh seolah-olah gak usahlah ada teguran, gak ada evaluasi. Nah, kita cenderung mengabaikan saudara. Ada sebuah pertanyaan yang kita perlu jawab hari ini saudara. Mengapa kita ini cenderung menolak nasihat? Mengapa orang itu menolak nasihat? Ternyata ada beberapa alasan. Alasan yang pertama saudara, dikarenakan ego yang tidak mudah ditaklukkan. Katakan ego yang tidak mudah ditaklukkan. Saudara, ternyata tidak seorang pun menyukai nasihat yang berupa koreksi, evaluasi, kritik. Karena sebenarnya sifat alami manusia pada waktu menerima nasihat atau masukan, dan itu biasanya reaksi pertamanya itu selalu negatif. Itu sifat alami manusia. Jadi sebagai manusia kita ini punya sebuah kecenderungan. Kita ini punya sebuah sifat alami. Dan itu biasanya reaksi awal. Reaksi awalnya kita pasti cenderung negatif. Tetapi kebenarannya saudara, tidak peduli reaksi awal kita seperti apa. Karena itu memang sifat alami kita saudara. Tetapi yang paling penting adalah reaksi akhir. Awalnya mungkin kita bisa negatif, tapi yang penting adalah reaksi akhir kita. Reaksi akhir kita lah terhadap teguran atau koreksi atau evaluasi, itulah yang paling penting. Itulah yang
membuat kita berarti. Itulah yang membuat kita bisa naik atau kita turun saudara. Seperti itu. Jadi reaksi awal kalau Anda merasa dievaluasi, tiba-tiba Anda awal-awal negatif itu nggak apa-apa saudara. Tapi yang penting itu bukan reaksi akhir setiap kita. Amin. Karena memang alamiah manusia itu gitu. Oleh karena itu saudara, Salomo itu sangat mengerti pentingnya mendengarkan teguran. Salomo itu orang berhikmat. Tetapi sayangnya saudara, Salomo itu gagal mewariskan hikmat itu kepada putranya sendiri namanya Rehabeam. Jadi meskipun Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, Salomo sebagai orang tua tuh gagal mewariskan kebenaran ini kepada putranya Rehabeam. Rehabeam itu adalah putra Salomo dan dia tidak memperhatikan nasihat dari ayahnya pada waktu dia menggantikannya sebagai raja di Israel. Saudara, ada sebuah kisah pada waktu Rehabeam itu naik tahta, bangsa Israel itu kondisinya mereka sudah terperas habis baik secara jasmani, secara emosi, secara ekonomi. Karena kalau Anda perhatikan, Salomo itu adalah seorang pembangun. Dia bangun istananya, dia bangun bait Allah. Dia ini mengadakan mega proyek besar-besaran saudara di zaman Salomo. Makanya begitu terkenal. Dan untuk membangun itu dia mengerahkan bersama-sama dengan rakyatnya seperti itu. Oleh karena itu rakyat bangsa Israel pada waktu itu mereka terperas habis. Capek emosinya, mereka mengalami juga secara jasmani kelelahan, ekonomi juga seperti itu. Nah, oleh karena itu pada waktu Rehabeam naik sebagai raja, rakyat ini mulai ngomong kepada Rehabeam. Ngomong seperti ini, Rehabeam, kami semua rakyat Israel itu mencintai ayahmu. Tetapi ya, situasinya seperti ini. Ayahmu itu membuat kami itu harus terperas habis. Ayahmu itu banyak menuntut, mengerjakan ini, itu dan macam-macam. Oleh karena itu kali ini tolong berikan sebuah belas kasihanmu kepada kami. Berikan kami sedikit keringanan pajak. Dan perlihatkan sedikit rasa iba kepada kami. Maka kami rakyatmu ini akan mematuhimu selama-lamanya. Mereka ngomong seperti itu saudara. Sayangnya Rehabeam saudara menanggapinya dengan sebuah rasa ego yang besar. Kita akan lihat Rehabeam jawab seperti ini. 1 Raja-Raja 12 ayat 10 sampai 11. Rehabeam ngomong seperti ini saudara. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Anda coba ya, lihat. Itu si Rehabeam ngomong gini saudara, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ini orang sombong banget. Ini orang itu beneran saudara. Dan pada waktu Rehabeam ngomong itu, dia itu seolah-olah mau menunjukkan power. Seolah-olah dia mau ngomong kepada orang Israel, kamu gak tahu ya aku tuh siapa. Dia seolah-olah bisa memuaskan egonya. Dan tahu gak saudara, kalau kita menjadi orang seperti Rehabeam, pada waktu kita dikasih masukan respon kita seperti itu, wah, orang Malaysia berkata alamak gitu saudara. Gawat saudara, bener. Ternyata saudara, kalau kita lihat setelah Rehabeam ngomong seperti itu saudara, kelihatannya dia menang di awal kan, kelihatannya dia menunjukkan kuasanya, powernya. Hai orang Israel, kamu gak tahu ya aku tuh siapa. Dia mulai mungkin tuding-tuding mereka. Setelah itu saudara, mungkin dia merasa menang di awal. Tetapi dia gak tahu saudara. Kalau kita mengalami seperti Rehabeam, sadarkah kita bahwa sebentar lagi bencana itu akan menimpa kita saudara. Dan ternyata rasa puas Rehabeam, kemenangan yang dia rasakan untuk menunjukkan power superiornya kepada rakyatnya itu cuma berlangsung sekejap.
Bangsa Israel langsung mereka itu melihat ini raja ini gak benar ya. Raja ini kok seperti itu ya. Mereka langsung saudara mereka mengadakan sebuah pemberontakan. Dan kerajaan itu pecah menjadi dua di tangan Rehabeam. Terjadi perang saudara. Dan Rehabeam itu paling dipersalahkan terhadap peristiwa itu saudara. Oleh karena itu pada waktu Salomo itu mengerti tentang ego. Kalau nggak ditaklukkan itu bahaya. Pada waktu Salomo menulis ayat di dalam Amsal 29 ayat 23. Mungkin dia sedang memperhatikan kecenderungan dari putranya ini saudara. Salomo nulis gini saudara. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Harusnya Rehabeam mendengarkan kan. Harusnya kan ngomong baik-baik. Padahal yang datang itu rakyat itu orang-orang tua. Orang-orang tua. Dan kalau Anda lihat ya. Salomo itu hebat saudara. Pada waktu dia membuat sebuah kerajaan. Dia itu punya kalau sekarang itu seperti DPR. Dia itu punya penasihat. Dan itu adalah orang-orangnya Salomo. Jadi Rehabeam ini sebelumnya sudah tanya nasihat kepada orang-orangnya Salomo. Tanda kutip tua-tua Israel. Dikasih nasihat Rehabeam turutin aja. Memang kebenaran seperti itu. Dia tanya kepada teman-teman sebayanya. Yang ngajarin tentang kelingkingnya itu saudara. Nah akhirnya pecahlah keluar. Kerajaan itu di tangan Rehabeam. Semua yang dibangun bertahun-tahun dari Daud. Dari Salomo dibangun bertahun-tahun pecah. Gara-gara gak mau terima nasihat. Gara-gara egonya itu gak bisa ditaklukkan. Hari ini firman Tuhan ini akan menolong kita saudara. Jangan sampai apa yang Anda sudah bangun bertahun-tahun, puluhan tahun pecah atau hancur. Gara-gara kita gak punya hikmat. Gara-gara kita gak bisa jadi orang diomongin. Bisa mengerti ya? Hati-hati saudara. Itu sebuah kerajaan loh, bisa pecah saudara. Apalagi kalau Anda berkata keluarga atau bisnis. Nah, itu kerajaan aja bisa pecah kok. Oleh karena itu izinkan hari ini Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Alasan yang kedua saudara, mengapa orang gak mau terima nasihat? Yang kedua, ketakutan terhadap apa yang mungkin terjadi. Ketakutan terhadap apa yang mungkin terjadi. Ini alasan yang kedua. Kalau alasan yang pertama karena egois, ego, karena angkuh, karena sombong. Yang kedua ini kebalikan, karena takut, karena fear. Karena fear saudara, karena ketakutan. Nah, banyak orang itu takut terhadap apa yang mungkin terjadi. Saudara, perhatikan. Kita ini sebagai manusia, apabila kita ini dalam sebuah posisi kepemimpinan, untuk menerima nasihat, apalagi yang bentuknya evaluasi itu bukanlah hal yang mudah. Betul apa betul? Apalagi kalau posisi kita tinggi, kita mau terima evaluasi itu bukanlah satu hal yang gampang. Bukan hal yang mudah saudara. Semakin tinggi posisi kepemimpinan semakin gak mudah. Karena kita pasti berpikir seperti ini. Dengan cara seperti ini aja aku sudah berhasil. Kenapa aku harus pakai cara lain yang belum tentu berhasil? Betul ya? Di pikiran kita kan muncul seperti itu. Dengan cara yang ini aja aku udah berhasil sampai sekarang. Kenapa aku harus ganti cara yang lain yang belum tentu berhasil? Hari ini kita akan belajar dari satu orang pemimpin besar namanya Musa saudara. Musa sebelumnya itu adalah seorang pangeran Mesir. Dia itu pendidikan tinggi. Mesir itu negara superpower, negara adikuasa. Peradabannya maju. Dia bisa, Anda lihat piramida, Sphinx seperti itu. Piramid dan Sphinx. Anda bisa lihat. Itu sebuah negara yang ilmu pengetahuannya itu di masanya itu top. Number one. Luar biasa. Dan Musa itu karena diangkat oleh putri Firaun. Dia itu menjadi pangeran. Dia memperoleh pendidikan yang aduhai tinggi di Mesir. Ilmunya banyak itu Musa. Ditambah lagi pada waktu Musa berjumpa dengan Tuhan. Di semak belukar dia ini menjadi orang yang dipilih Tuhan. Dan Musa itu punya pengalaman membebaskan 2 juta orang Israel dari tanah Mesir. Luar biasa. Dipakai Tuhan untuk mengadakan 10 tulah kepada orang Mesir. Bawa keluar orang Mesir. Bawa keluar orang Israel dari tanah Mesir. Untuk masuk di sebuah negeri perjanjian saudara. Tetapi Anda lihat ya. Anda lihat. Di satu titik kepemimpinan Musa saudara. Musa itu punya namanya mertua. Namanya Yitro.
Yitro itu saudara, suatu hari melihat bagaimana Musa itu menanganin bagaimana seorang diri. Musa itu harus menetapkan sebuah keputusan-keputusan kepada orang Israel. Jadi orang Israel harus antri dari pagi sampai malam. Dan Yitro mertuanya lihat ini gak bagus seperti ini. Dalam menghadapi mengelola masalah gak bagus. Sehingga di dalam Keluaran 18 ayat 17. Yitro itu ngomong saudara bahwa dia ngomong seperti ini. Keluaran 18 ayat 17. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Tidak baik, katakan tidak baik. Nah, Anda coba bayangkan ya. Musa seorang pemimpin besar berpendidikan tinggi. Penerima masukan tidak baik itu gak gampang. Betul ya? Apalagi Yitro itu saudara. Belum punya pengalaman membebaskan 2 juta orang Israel dari tanah Mesir. Belum punya pengalaman. Tapi Yitro tuh ngomong caramu itu Musa tidak baik. Tapi perhatikan respon Musa. Musa itu mendengarkan nasihat Yitro dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Itu gak gampang loh saudara. Dan karena nasihat Yitro ini saudara, akhirnya dalam kepemimpinan Musa itu mulai diefektifkan. Dibagi menjadi pasukan 1.100. Dan pasukan-pasukan itu mereka akan mulai menyelesaikan masalah daripada orang-orang Israel yang ada. Baru kalau yang terakhir gak bisa baru naik ke Musa. Saudara luar biasa saudara. Dan akhirnya Musa itu gara-gara nasihat Yitro, dia menyebabkan memiliki sebuah pelayanan yang efektif saudara. Saudara coba Anda renungkan. Berapa banyak dalam kehidupan kita ya. Coba Anda cek. Kadang-kadang nasihat evaluasi itu datangnya mungkin dari orang-orang yang mungkin belum sepengalaman atau selihai Anda. Atau secanggih Anda. Mungkin orang itu adalah staf Anda di kantor. Atau mungkin kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan, Anda datang ke sebuah CG, sebuah komunitas. Mungkin teman-teman baru Anda yang tidak terlalu ngerti masalah perusahaan Anda, tiba-tiba nyeletuk memberikan sebuah masukan. Dan ternyata itu adalah solusi. Saudara, kita ini harus bisa jadi orang melihat mutiara di balik masukan yang Tuhan mungkin titipkan di orang-orang kanan kiri kita. Amin. Tuhan itu tanda kutip punya malaikat-malaikat loh di kanan kiri kita untuk menjaga kita. Kita harus pinter-pinter lihat. Kadang-kadang bentuknya seperti tukang parkir. Kadang-kadang bentuknya seperti teman-teman CG. Kadang-kadang bentuknya seperti, Anda masih ingat gak tentang ilustrasi sabun? Saya tiba-tiba diingatkan ilustrasi sabun. Suatu hari ada perusahaan kotak sabun, perusahaan sabun saudara. Dan mereka di dalam packingnya, mereka ini melalui sebuah QC untuk memastikan sabun ini, sabun batangan ya, sabun ini bisa didistribusikan kepada customer dengan baik. Tapi yang jadi masalah adalah customer komplain. Karena apa? Karena ternyata ada beberapa sabun itu kosong. Di dalam kotaknya itu tidak ada sabunnya. Maka berundinglah pimpinan itu dan mereka mulai berdiskusi, mulai memikirkan cara-cara canggih, mau beli alat yang berapa puluh miliar atau macam-macam seperti itu saudara. Tiba-tiba ada sebuah ide saudara dari office boy. Pak, kalau seperti itu gampang, taruh aja kipas angin di dekat conveyor yang berjalan itu. Nanti pada waktu kalau kotak-kotak itu tidak ada sabunnya itu akan terbang sendiri. Benar saudara. Dipasang kipas angin dan kalau enggak kotak-kotaknya jalan conveyor, kalau enggak ada sabunnya itu terbang sendiri. Bayangkan coba, office boy. Saudara perhatikan sama seperti Musa, sama seperti seorang yang begitu pintar, lihai, tetapi mengizinkan dirinya untuk mulai membuka diri. Jadilah orang-orang seperti itu. Jangan izinkan ketakutan membelenggu Anda. Amin. Amin saudara. Saudara perhatikan, nasihat itu tidak membuat orang menjadi kecil. Oleh sebab itu orang besar pun tidak takut menerima nasihat. Amin.
Nasihat itu bukan membuat kita tambah kecil loh. Oleh karena itu kita itu tidak perlu takut menerima nasihat. Menerima nasihat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian dan kesediaan untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kalau kita menjadi orang bijaksana, belajarlah menerima nasihat, katakan amin. Yang ketiga, kita akan lihat alasan mengapa orang itu sulit untuk menerima nasihat. Yang ketiga adalah perubahan menuntut usaha. Saudara, salah satu alasan mengapa orang sulit menerima nasihat karena nasihat dalam bentuk koreksi itu akan menuntut perubahan dan perubahan itu membutuhkan usaha. Mungkin Anda mendapat masukan dari pasangan Anda yang mengeluh karena mungkin Anda kerja di kantor dari pagi sampai malam, lupa keluarga, sehingga pasangan Anda suatu hari mengeluh, kok kita ini seperti ini ya. Pada waktu Anda mendengar seperti itu, saudara, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya ada sebuah usaha yang perlu Anda lakukan. Anda harus luangkan waktu, Anda harus sediakan waktu lebih untuk Anda bisa bangun hubungan yang lebih lagi dengan pasangan Anda. Di tengah-tengah kesibukan Anda. Dan itu butuh effort, saudara. Oleh karena itu banyak orang bilang dia nggak mau berubah. Dia nggak mau punya usaha. Belum lagi mungkin perjuangan Anda melawan perjuangan anak-anak Anda. Anda sebagai orang tua, Anda melihat anak-anak Anda ini kok pergaulannya kurang bagus ya. Ada kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Sebagai orang tua, kalau Anda mau anak Anda maju, otomatis Anda harus punya effort. Benar nggak? Anda harus siapin waktu. Anda harus ngajar, Anda harus temenin, Anda harus tunjukkan nilai-nilai dan itu butuh effort, saudara. Saudara, dan biasanya orang gak mau. Orang itu sekarang maunya instan, gak bisa. Atau mungkin nasihat seorang dokter. Dokter berkata seperti ini, Pak, kolesterol Anda udah 250. Ayo mulai jaga makan, diatur pola makannya. Harus mulai olahraga, Pak. Nah, kadang-kadang kenapa kita nggak mau? Karena itu akan mengganggu rasa nyaman kita. Kita nggak mau keluar dari rasa nyaman. Karena saudara, sebuah nasihat atau koreksi itu saudara menuntut perubahan usaha. Bahkan kalau kita ini sadar, berapa banyak dari antara kita setuju di dalam hati kita. Bahwa sebenarnya sebagai manusia saudara, kita ini malas untuk berubah. Bahasa kerennya itu mager, malas gerak. Betul ya? Coba Anda perhatikan ya. Anda duduk di mana di ibadah ini. Minggu depan Anda pasti cari tempat itu lagi. Itu rasanya seperti otomatis. Anda sambil tutup matanya bisa tahu, aku akan duduk di sini. Kita ini sebagai manusia punya kecenderungan malas bergerak. Itulah yang menyebabkan kita malas berubah. Jadi kalau kita dapat koreksi, itu kadang masuk kanan keluar kiri. Masuk telinga kanan keluar kiri. Itu menyebabkan kita kok gak berubah ya. Nah saudara, padahal kita tahu saudara, dan kita semua ini adalah hasil dari hukum gerak Newton. Newton tuh ngomong seperti ini, sebuah benda yang diam itu tetap diam. Sebuah benda yang diam tetap diam. Sebuah benda yang kalau sudah bergerak dia tetap bergerak. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan saudara, sebuah mobil kalau mogok mau didorong lagi itu susahnya luar biasa. Anda butuh effort lebih berat, benar ya? Oleh karena itu bagi Anda yang sekarang pernikahannya udah baik, Anda punya waktu intimate dengan keluarga Anda, jangan diam. Jangan, sekarang sudah baik. Jangan saudara, karena Anda sudah punya dating teratur, terus lakukan. Karena kalau nanti Anda sudah diam, jadi seperti mobil yang mogok untuk didorong lagi itu luar biasa sulitnya. Bisa mengerti ya? Sama saudara seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang dalam menanggapi teguran, cara termudah mereka adalah tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Dan jika kita gagal mengizinkan kehidupan menggerakkan kita, tidak heran hasilnya adalah bencana. Tiba-tiba stroke karena kolesterolnya naik. Tiba-tiba muncul hari-hari ini mungkin Anda lihat di media sosial. Anak-anak jadi nakal seperti apa. Itu semuanya ya itu saudara. Tidak mungkinlah ada namanya tiba-tiba. Tetapi pada waktu seorang papa atau mama dapat masukan dari temannya atau seorang guru. Tapi gak mau berubah seperti itu.
Oleh karena itu Amsal 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudara, kita ini sudah berbicara tanggapan-tanggapan negatif kenapa orang itu tolak nasihat. Saudara, seperti itu. Nah, tetapi saudara, kalau kita ini jadi orang mau berhasil, mau sukses di dalam kehidupan ini, sukses yang di dalam Tuhan saudara, kita harus berubah saudara, amin. Kita harus tahu bagaimana menanggapi koreksi-koreksi yang mungkin negatif itu dan menjadikan itu keuntungan buat kita. Kita nggak peduli mungkin masukannya itu negatif, tapi kita harus punya kemampuan untuk mengubah semua masukan-masukan yang negatif itu untuk menjadi keuntungan bagi kita. Oleh karena itu izinkan saya hari ini memberikan Anda 4 cara positif bagaimana kita bisa menangani nasihat yang paling negatif pun dalam kehidupan Anda. Saya berikan judul menjadi bijak melalui nasihat. Yang pertama, nantikan nasihat. Katakan nantikan nasihat. Katakan kepada kanan kiri Anda, nantikan nasihat. Saudara, daripada kita terkaget-kaget lebih baik siap sedia. Betul ya? Nantikan nasihat. Jadi kalau nanti ada feedback jangan dikomplain. Mungkin mama-mama lagi masak, papanya bilang, "Pak, kasinan," jangan komplain. Jangan bilang cerewet ya, udah dimasakin, dikomplain. Jangan saudara, nantikan nasihat. Belajar jujur. Kalau memang terlalu asin ya bilang, bisa ngerti ya. Kadang-kadang kan ego kita muncul. Wah, kalau ego kita muncul ya gitu ya. Jadi mulai sekarang lebih baik kita siap. Nantikan nasihat. Nantikan nasihat saudara. Jangan kaget ketika Anda dikritik. Pada waktu Anda dikasih nasihat, dikasih masukan, ingat itu tandai, bold, lingkari itu saudara. Saudara, perhatikan. Anda dan saya di dalam kehidupan ini akan membuat kesalahan. Baik kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Kita akan buat kesalahan saudara. Karena apa saudara? Karena kebenarannya setiap kita itu punya namanya virus di dalam diri kita. Dan virus itu dikatakan virus dosa. Pada waktu kita terima Yesus, kita penuh Roh Kudus. Virus itu gak mati loh saudara, cuma tidur. Oleh karena itu Alkitab mengajari kita hidup oleh roh. Jadi setiap kita ini sadarilah suatu hari kelak pasti akan membuat kesalahan. Ini kita harus clear dulu, bisa ngerti ya. Supaya kita gak kaget-kaget. Supaya kita juga tidak memukul diri, aku kok jadi orang gini. Jangan saudara, ini itu semua orang di dunia. Nah, Anda dan saya punya kesempatan untuk bisa membuat kesalahan dalam area hubungan, ngomong kepada orang salah, nyakitin hati orang itu bisa. Atau salah perhitungan dalam keuangan itu bisa terjadi. Atau di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Itu karena virus ini saudara. Tetapi saudara, sebuah kebenarannya yang membuat kita hari ini bisa lega saudara. Karena ternyata Tuhan itu memahami kecenderungan kita untuk kita itu bisa membuat kesalahan. Tuhan ini ternyata ngerti kita. Tuhan itu ternyata gak kaget kalau kita bisa buat kesalahan. Mazmur 103 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Jadi Alkitab ngomong Tuhan itu tahu kita itu siapa. Bahwa kita ini debu. Jadi saudara, kita mungkin kadang-kadang kalau kita buat kesalahan kita tuh kaget, terkejut. Kita mungkin berpikir, aduh aku kok bisa buat masalah itu ya. Aduh kok gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak pernah kaget saudara. Tuhan tidak pernah terkejut. Karena Tuhan itu mengenal kita. Dan Tuhan itu tahu kita ini dibentuk dari debu tanah. Tuhan tahu kita mewarisi nature itu saudara. Nature dosa. Tuhan itu tahu kesalahan dan teguran adalah hal yang tidak bisa dihindari dan pasti akan kita hadapi. Pada waktu Anda mengerti kebenaran ini, Anda bisa jadi orang lebih rileks. Tapi bukan berarti kita ngawur ya. Maksudnya sengaja buat kesalahan. Tapi membuat kita itu punya hati itu untuk yang penting itu bukan kesalahannya. Tapi bagaimana kita menanggapinya. Kesalahan itu satu poin. Tapi yang paling penting bagaimana kita menanggapi itu saudara. Oleh karena itu saudara, pada waktu Anda menghadapi teguran di dalam kehidupan Anda, pertama-tama harapkan. Nah,
Tadi kan nantikan, sekarang harapkan. Nah, karena mereka pasti datang. Pasti datang. Kenapa kok mereka pasti datang? Karena kita ini pasti akan buat kesalahan, saudara. Jadi ketika ada evaluasi teguran, pahamilah bahwa itu adalah hal yang wajar. Amin ya. Jadi Anda gak perlu sampai, wah dibesar-besarin gimana. Wah, relax aja. Itu wajar kok. Dan Tuhan tuh mengerti. Dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi bijak melalui nasihat? Yang kedua adalah pertimbangkan setiap nasihat dan pikirkan perubahan yang perlu. Saudara sekarang pahami saudara, tidak setiap kejadian negatif atau setiap masukan yang kita terima itu karena kita salah loh. Kita harus clear. Ternyata tidak semua kejadian negatif atau masukan yang kita terima itu karena kita yang salah. Itu belum tentu saudara. Oleh karena itu coba Anda pikirkan tentang Ayub. Apa itu salahnya Ayub? Bangun pagi-pagi terjadi badai. Bahkan sahabat-sahabatnya salah paham. Kamu Ayub berdosa. Pertanyaannya dosa yang mana? Dia gak berdosa loh. Salah Ayub gak salah saudara. Nah, oleh karena itu kita butuh hikmat Tuhan untuk mempertimbangkan. Menimbang-nimbang dalam hati setiap teguran, koreksi yang datang dalam hidupan kita. Dan melihat apakah ada perubahan yang perlu kita lakukan saudara. Oleh karena itu setiap kali ada situasi negatif, kata-kata negatif, masukan. Jangan kaget saudara. Harapkan dan pikirkan apakah ada inti kebenaran. Kemudian pikirkan perubahan yang perlu. Oleh karena itu untuk membantu Anda membuat keputusan-keputusan, izinkan Anda itu bertanya kepada 3 pribadi. Kalau Anda mau objektif belajar bertanya kepada 3 pribadi. Yang pertama bertanyalah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menunjukkan kesalahan Anda. Tuhan aku ini salah apa ya? Tunjukkan Tuhan. Alkitab berkata bukankah Roh Kudus ada dalam hati kita? Kalau kita bertanya dia akan menunjukkan saudara. Seperti itu karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mazmur 139 ayat 23-24. Ini adalah doa yang Anda bisa naikkan di pagi hari. Selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadikan ini doa Anda tiap hari. Untuk Tuhan bisa menuntun Anda. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang paling Anda bisa andalkan. Tuhan itu kalau putih bilang putih, kalau hitam bilang hitam. Tidak ada yang bisa seadil Tuhan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua Anda bisa bertanya kepada sahabat yang Anda percayai. Jadi pada waktu Anda terima masukan, terima kritik. Mungkin Anda butuh seorang sahabat yang berani mengkonfrontasi Anda meskipun menyakitkan Anda. Mungkin suami Anda atau istri Anda atau teman-teman dekat Anda atau teman-teman CG Anda. Carilah sahabat yang berani mengkonfrontasi Anda kalau memang Anda salah. Salomo tuh ngomong, cari sahabat seperti itu tuh sulit, langkah. Oleh karena itu Salomo ngomong di dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan seperti ini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Salomo mau ngajarin kita saudara. Carilah sahabat yang objektif dengan kita. Amin. Yang berani ngomong kita apa adanya. Dan Anda jangan kaget pada waktu Anda dapat sahabat seperti itu. Mungkin Anda gak nyaman. Tapi yang pasti Anda akan maju. Anda akan bertumbuh, Anda akan berkembang. Bisa mengerti ya? Oke. Itu yang kedua saudara. Orang yang Anda bisa tanya. Yang ketiga, bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Kadang-kadang saudara Anda bisa bertukar pikiran dengan diri Anda sendiri. Dengan memberikan pandangan yang terbaik. Aku ini kok seperti ini kenapa ya? Caranya Anda bisa cek riwayat kehidupan Anda. Coba Anda lihat apakah ada pola yang berulang-ulang. Tahun lalu aku ngalami kasus ini. 6 bulan yang lalu kasus ini reaksiku gini. 3 bulan yang lalu kita. Anda harus cek. Kalau Anda, apalagi kalau Anda seorang tiap hari bikin diary. Anda bisa lihat itu. Anda akan lebih mudah. Oh ya memang aku harus berubah ya di area itu ya. Karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Seperti habit. Dan Anda harus pikirkan perubahan apa yang Anda perlu lakukan. Sehingga kesalahan itu bisa dihindari. Amin.
Albert Einstein, seorang yang jenius tuh ngomong seperti ini saudara. Ada pepatahnya dia. Kegilaan adalah melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Keras loh kata-katanya. Itu kata-katanya keras. Tapi kita langsung sadar. Kita sadar saudara. Dia ngomong gini saudara. Kegilaan adalah melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah saudara. Oleh karena itu. Lakukan perubahan yang perlu. Sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Anda bisa menjadikan setiap kritikan yang mungkin gak enak itu jadi tambang emas bagi Anda. Yang akan berguna dalam kehidupan Anda saudara. Itu adalah poin nomor 2. Bagaimana kita ini bisa menjadi bijak melalui nasihat. Yang ketiga saudara. Komitmen akan respon yang benar. Katakan komitmen akan respon yang benar. Saudara supaya kita ini bisa menjadi bijak melalui nasihat. Kita ini harus punya komitmen. Kita ini nggak bisa hidup karena perasaan, on off. Kita harus komitmen untuk selalu memiliki respon yang benar. Jangan sampai Anda memiliki sebuah respon yang salah saudara. Saudara, saya suka dengan sebuah cerita suatu hari ada seorang eksekutif bank yang bersiap-siap untuk menjadi CEO bank. Eksekutif ini masih muda saudara. Dia mau menjadi seorang CEO menggantikan pemilik dan CEO yang lama. Yang sudah tua dan keras kepala. Suatu hari eksekutif muda ini saudara, dia mendatangi CEO yang lama ini. Dan dia mulai bertanya karena CEO ini mau pensiun. Dia bilang, Pak, Bapak ini kan seorang yang legendaris. Membangun perusahaan ini dari awal sampai sebesar ini. Dan menjadi perusahaan go public yang luar biasa. Saya mau tanya Pak. Tolong Bapak berikan nasihat kepada saya karena sebentar lagi saya akan menggantikan sebagai seorang CEO. Apa saran yang akan Bapak berikan kepada saya? Saya mau tanya apa sih rahasia kesuksesan Anda? Bagaimana Anda bisa bangun sebesar ini? Maka seorang CEO tua ini dia berpikir dan berkata 2 kata. Keputusan bagus. Keputusan yang bagus. Jadi dia jawab seperti itu. Kemudian pemuda ini dia mulai bertanya lagi. Pak, untuk bisa membuat keputusan yang bagus itu caranya bagaimana? Maka CEO tua berkata seperti ini. Untuk membuat keputusan yang bagus itu 1 kata. Pengalaman. Nah, maka seorang anak muda ini berkata seperti ini. Pak, 1 kalimat pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa punya pengalaman? Maka seorang CEO tua ini berkata seperti ini. Keputusan yang buruk. Dari keputusan yang buruk, kamu akan belajar punya pengalaman. Dan pengalaman untuk membuat sebuah keputusan yang baik. Amin. Hari ini, saudara, kalau Anda sebagai orang tua, mungkin Anda gak merasa terlalu berhasil dalam mendidik anak atau apapun. Janganlah berputus asa. Amin. Kalau kita belajar, kita ini akan bisa punya pengalaman. Dan pengalaman itu akan menolong kita membuat sebuah keputusan-keputusan yang baik. Amin saudara. Saudara, apa yang dikatakan oleh Salomo di sini adalah kita ini perlu belajar dari keputusan-keputusan yang buruk. Sehingga kita punya pengalaman untuk membuat keputusan yang baik. Dan Salomo juga ngomong di dalam Amsal 29 ayat 1 saudara. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah, di sisi lain saudara, mereka yang peduli untuk belajar dari keputusan yang buruk akan mengalami kesuksesan. Oleh karena itu Amsal 19 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan atau disiplin supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara, Salomo itu ngajarin kita ada 2 tanggapan. Mengkontraskan 2 tanggapan yang berbeda terhadap teguran. Yaitu yang menolak tanggapan, menolak teguran dan yang menanggapi teguran dengan positif saudara. Saudara, Salomo itu pada waktu dia tulis ayat-ayat itu, dia itu teringat tentang papanya sendiri namanya Daud. Daud itu saudara, di dalam Mazmur 32 ayat 3-4 dikatakan ini adalah periode di mana Daud itu menutupi dosanya.
Selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Sampai suatu kali ada satu orang nabi namanya Nathan. Dia tegur Daud dan Daud langsung bertobat. Dia mengakui semuanya. Dan di momen itu saudara, dikatakan di ayat terakhir Daud itu mengalami kelegaan. Sebagai orang-orang yang mengakui kesalahannya dan diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Ternyata berbicara terima masukan, teguran, koreksi itu gak peduli. Dari orang yang pangkatnya paling bawah sampai raja sekalipun. Tuhan itu gak pandang bulu. Tuhan itu karena cinta kepada kita. Supaya kita ini bisa naik dan bukan turun. Dia itu memberikan sebuah nasihat yang baik dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita lihat poin yang keempat atau yang terakhir. Memandang nasihat sebagai cara Allah menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Banyak orang kadang-kadang sulit terima nasihat. Karena apa? Karena dia berpikir Tuhan itu jahat. Padahal salah saudara. Tuhan itu baik. Selama kita ini berpikir bahwa Tuhan itu jahat, kita ini akan selalu salah paham dengan Tuhan. Padahal Alkitab berkata seperti ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ternyata saudara, Tuhan itu turut bekerja. Ada perbedaan pada waktu kita terima Yesus dan orang yang belum terima Yesus. Orang kalau terima Yesus saudara, maka Tuhan itu akan memastikan segala perkara kalau sampai datang dalam hidupnya, itu pasti sudah diayak oleh Tuhan. Anda tahu kalau misalkan sebuah pasir diayak dan dipastikan kalau itu sampai datang dalam hidup kita, itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Pegang kebenaran saudara. Kalau hari ini Anda sampai terima nasihat yang gak enak sekalipun, Anda sampai dengar di telinga Anda, itu artinya pasti sudah difilter oleh tangan Allah yang penuh kasih. Dan ujungnya pasti kebaikan buat kita. Mungkin hari ini kita gak ngerti, tapi ujungnya itu kebaikan. Amin. Sama pada waktu Daud pada waktu dia ditegur sama Nathan itu gak enak. Tapi ujungnya kebaikan bagi hidupnya. Mazmur 119 ayat 67 Daud berkata seperti ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Daud itu mulai mengerti bahwa ternyata konsekuensi yang menyakitkan dari dosa yang diampuni, yang Tuhan telah ampuni adalah cara Tuhan dengan lembut menjaga Daud tetap di jalurnya. Kalau Anda lihat ya, Daud itu dosanya cuma sekali. Dia berzina dengan Batsheba dan dia bunuh Uria. Setelah itu gak ada. Batsheba kedua, ketiga, keempat gak ada. Gak ada saudara kalau Anda lihat. Dia itu mengalami pertobatan remuk hati dan Tuhan tuntun. Tuhan tunjukkan kepada Daud mahal konsekuensi dosa. Tapi jangan takut nak, tanganku akan menuntunmu untuk kamu berjalan dalam jalan-jalanmu. Sehingga gak heran ya. Karena Daud kembali kepada Tuhan. Dari keturunannya lahir sang juru selamat. Amin. Amin saudara. Hari ini belajarlah, pahami. Tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin tangan kasihnya. Tangan kasih Tuhan akan menolong Anda mengerti anything dipakai Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Anda. Amin. Amin saudara. Pada waktu Anda percaya, pulang dari tempat ini Anda akan pulang dengan mantap. Anda tidak perlu takut apapun. Karena Tuhan akan pastikan baik kritikan, masukan, evaluasi. Kalau datang dalam hidupku dan hidupmu, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mungkin kita sekarang waktu dikritik gak ngerti, gak enak. Tapi kita mau taat. Daud ngomong gini, Tuhan aku tuh di dekatmu seperti dungu. Seperti orang dungu aku di dekatmu. Tapi aku tetap berpegang. Ujungnya Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Luar biasa saudara. Bahkan Anda lihat Daud itu pernah salah loh. Tapi dari Daud Tuhan tuh bangkitkan anaknya untuk bangun bait suci. Namanya Salomo. Luar biasa. Tuhan itu ya kasih sayangnya itu melimpah atas kita anak-anaknya. Kesalahan kita tuh gak sebanding dengan kebaikannya. Oleh karena itu hari ini dekatkan hatimu padanya. Lembutkan hatimu. Dan terimalah
masukan daripada Allah dan rekan-rekanmu untuk kita bisa menjadi bijaksana di masa depan. Amin. Making disciples, transforming lives.